Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, di sini di video kedua saya setelah kemarin video perkenalan akan ada pertanyaan putar UN. Saya akan menanyakan kepada kakak kelas yang sudah melaksanakan UN, bagaimana rasanya UN. Di sini yang akan menjawab pertanyaan saya adalah Kang Eka dan Kang Ihwan. Oke, saya Eka Di Pratama, sekarang kelas 12 di SMA Negeri 1 Cibadak, tapi sebentar lagi saya akan kuliah di MIT. Amin. Amin. Nama saya Ihwan Luis Maulana, saya masih kelas 12 juga sama seperti Eka, tapi mungkin kalau Kang Eka ya jurusannya IPA, kalau saya jurusan IPS. Saya rencananya ingin melanjutkan kuliah di jurusan ilmu hukum, rencananya di Universitas Indonesia. Mohon doanya sih. Keren. Oke, langsung saja ke pertanyaan. Bagaimana rasanya UN? Banyak banget rasanya. Yang paling mendominasi mungkin rasa kesel sama rasa marah juga ada sebenarnya di UN. Marah? Ya ada. Oh, ada. Ada juga. Oh, iya. Rasa bahagia juga ada. Cuman yang mendominasi ya ada rasa keselnya. Karena di UN ini kita tahu dari tahun ke tahun itu kan banyak banget kecurangan ya, tindak kecurangan. Yaitu tidak bisa kita pungkiri dan itu memang sudah menjadi faktanya seperti itu. Banyak sekali tindak kecurangan walaupun kalau saat ini UN itu tidak menentukan kelulusan, tapi tetap saja masih banyak oknum yang bisa kita katakan pelajar yang buat curang lah gitu. Yang buat kesel. Pelajar tidak tahu diri. Ya, karena di luar sana banyak orang yang udah mempersiapkan diri semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk ngadepin UN, tapi ada gitu orang yang dengan cara instan mendapatkan nilai yang besar gitu. Tapi sih intinya kita juga nggak rugi-rugi amat gitu kan, yang itu cuman ya mungkin kita ingin mengingatkan aja lah kita supaya sama-sama berjuang di jalan yang benar. Curhat masalah hati. Ya, oke. Kalau saya ketika menghadapi UN rasanya jauh berbeda dengan UN ketika dua kali UN tahun lalu. Ketika SD dan SMP, SMA itu jauh terasa berbeda. Why? Karena UN di SMA tuh entah mengapa saya tuh merasa lebih tegang menghadapi ujian sekolah daripada ujian nasional. Kenapa itu? Apalagi ujian praktek, karena untuk ujian nasional itu entahlah mungkin karena tidak menentukan standar kelulusan yang juga tidak setegang US dan ujian praktek, meskipun sama-sama mengerikan gitu. Dan Mengerikan, sangat mengerikan. bisa tidur. Yang paling bikin tegang adalah karena kami gitu ya dari siswa kami itu adalah ujian nasional pertama di kurikulum 2013. Rasanya tuh kami ada di suatu ujung tanduk percobaan gitu yang kita akan coba entah kemana lubangnya, kita nggak tahu kemana arahnya gitu. Rasanya menakutkan sekali. Tapi alhamdulillah selamat gitu ya. Alhamdulillah selamat. Mungkin generasi emas Indonesia. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih manfaat UN untuk pelajar-pelajar di Indonesia? Ada manfaatnya ataukah tidak? Oh, I see. Oke, jadi kalau menurut pendapat saya, ujian nasional itu bermanfaat. Manfaatnya adalah karena kayak kita tahu juga ya, Indonesia itu atau ya sekolah-sekolah di Indonesia itu tidak memiliki standar yang sama semuanya. Jadi kemampuan masing-masing sekolah tidak sama. Dan terasa sekali karena dulu saya sempat pindah-pindah sekolah. Di SMP saya pindah-pindah sekolah dan terasa dari satu daerah ke daerah lain, apalagi dari kota ke kabupaten itu ada suatu kesenjangan yang sangat jauh. Nah, dengan ujian nasional ini diharapkan setiap orang setidaknya mengejar suatu standar yang sama gitu. Dan itu sangat penting menurut saya. Intinya sama kayak Kak, jadi UN itu bisa jadi patokan lah bagi pemerintah, bagi seluruh unsur masyarakat, khususnya dari sekolahnya juga. Jadi bagaimana caranya supaya pendidikan di Indonesia itu kualitasnya sama. Ini pertanyaan terakhir karena kita tidak bisa terlalu banyak. UN harus tetap ada atau UN harus dihapuskan? UN harus tetap ada atau dihapuskan? Jadi jawabannya gimana Kang Iman? Balik tanya sih. Jawabannya gimana kalian? Gimana kalian? Pilih aja. Kalau menurut saya UN harus tetap ada selama pendidikan di Indonesia itu belum rampung kualitasnya, masih banyak kesenjangan. Kalau itu udah selesai semua, baru silahkan UN dihapuskan. Nah, Kak, Harus ada ujian nasional, harus ada. harus ada. Karena ya itu tadi sih, kalau misalnya UN sudah tidak dibutuhkan lagi fungsinya sebagai standarisasi, sebagai pemacu semangat, karena seluruh rakyat Indonesia, seluruh sekolah, guru dan segala rupanya memiliki aspek yang sama rata, UN baru boleh gak ada. Gitu sih menurut saya. Oke, ini bukan pertanyaan tapi buah harapan untuk sistem pendidikan di Indonesia. Sekarang kan anak-anak sudah ke jenjang yang lebih tinggi lah untuk adik-adik kelasnya. Jadi harapannya agar lebih baik lagi seperti apa? Sistem pendidikan. Jadi kalau sistem pendidikan yang lebih baik tuh cakupannya luas banget. Dan kalau setidak-tidaknya ya, yang paling penting menurut saya itu yang pertama standarisasi guru. Dari guru ya? Dari guru itu sangat penting. Jadi guru yang bukan hanya memberikan materi tapi juga bikin kita excited dan passionately curious, ingin terus belajar gitu. Jadi kita tertarik gitu sama belajar. Berharaplah bahwa bukan hanya nilai tapi suatu nilai-nilai lain seperti kejujuran, ya norma-norma kehidupan di masyarakat itu digunakan karena hal-hal eksak yang kita pelajari. Ada banyak hal yang tidak kita pelajari di sekolah tapi di dunia nyata tuh sangat berguna gitu. Itu harusnya masuk penilaian. Kalau dari saya
pernah lihat gambar itu, kalau diibaratkan sistem pendidikan kita itu ada seorang guru. Jadi murid-muridnya itu hewan, ada gajah, ada monyet, kuda, ada kanguru, dan berbagai macam hewan pokoknya. Nah, guru itu mengatakan hari ini pelajaran untuk memanjat pohon. Ketika guru itu mengajarkan harus memanjat pohon, kan semua antara hewan-hewan itu kan punya spesialisasi ya, punya kemampuan potensi diri yang beda-beda, maka tidak harus dipaksakan. Terus yang kedua, kita itu harus pasrah menjadi bodoh dalam artian gini, ilmu itu tersebar luas dan sangat banyak, sedangkan waktu kita itu terbatas sekali ya untuk mempelajari itu semua. Maka kita harus fokus pada satu bidang aja atau beberapa bidang aja, enggak semuanya kita harus bisa. Maka kalau ada orang yang mengatakan kamu harus bisa semua pelajaran ini, itu ya bisa dikatakan ya tidak logik juga kan. Karena pada akhirnya di masyarakat kita hanya akan memainkan sebuah peran. Peran seorang dokter, peran seorang fireman, peran seorang seniman, hanya ada sebuah peran yang akan kita ambil sebagai spesialisasi. Jadi kalau kita expert di semua hal, mungkin kita akan berakhir asa sulit sekali gitu. Harapannya sih untuk sistem pendidikan di Indonesia itu ya berkembang lagi, lebih maju lagi. Dan catatan, sistem pendidikan kita tidak harus disamakan sama persis dengan negara lain. Tentu kita berbeda dari segi geografis, kita berbeda. Banyak sekali hal-hal atau aspek-aspek yang tidak bisa disamaratakan dengan negara lain. Yang namanya sistem itu sudah berlaku, jadi sudah tetap dan hanya bisa dirubah oleh pemangku kebijakan. Jadi bagi kita atau pelajar, jadi jangan putus asa, jangan terlalu kita harus demo ini kita ke pemerintah kita ini. Jangan seperti itu. Pemerintah pun merencanakan yang terbaik bagi kita semua. Yang penting belajar, fokus belajar, yaitu kalau kamu merasa gak suka sama sistemnya, kamu jangan ngomong sekarang, kamu belajar yang benar, kamu naik ke atas, kamu jadi pemangku kebijakan, ubah kebijakan sesuai dengan keinginan kamu, gitu caranya. Boom! Yuk, terakhir pesan untuk pelajar Indonesia yang menjalani sistem yang seperti tadi kita bilang, pesan-pesannya. Intinya semangat belajar, itu aja sih. Terima saja. Legowo. Ya, terima aja. Semangat aja buat yang SD ya sama yang SMP yang mau UN. Pokoknya ingat aja, kamu udah belajar, udah melakukan segala yang kamu bisa. Ingat, apapun yang kamu lakukan, baik, buruk, apapun itu, pasti ada balasan yang sempurna untuk itu. Yakin buat hal itu. Boom! Semangat! Semangat untuk adik-adik kelas kita, untuk saya adik kelas Akang. Oke, itu dia pembahasan kita yang sangat menarik, yaitu UN. Kalau saya mau promosi aja web pribadi saya, ikhwanyym.com. Ya bisa kalian kunjungi gratis, akan kalian punya kuota, itu aja. Saya punya blog pribadi, gueyudipratama.wordpress.com, dan juga teman-teman boleh like fanpage Facebook saya, facebook.com/ekayudipratama. Situ ada hal-hal menarik mungkin. Oke, kita temukan hal menarik di Kang Eka. Kalau kalian suka video ini, silahkan like. Kalau kalian punya ide-ide untuk bagaimana rasanya yang lain, silahkan komen di bawah. Dan kalian bisa berlangganan video di channel Black Baklor ini gratis selamanya. Silahkan berlangganan gratis umur hidup. Don't forget to like, comment, and subscribe, and stay futuristic. Bye. Kita di sini anak SMA pelajar. Kalau yang mau bertanya kenapa channel kita Black Baklor, Black adalah kita, Baklor adalah jajanan yang ada di kantin. Itu. Oke. Yut.